Kesendirian sering kali dianggap sebagai sesuatu yang negatif. Padahal ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari waktu untuk diri sendiri. Di dunia yang serba sibuk ini, seringkali kita melupakan pentingnya menghabiskan waktu sendirian. Namun faktanya, kesendirian yang sehat bisa menjadi kunci untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Momen-momen untuk sendiri tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga membuka ruang bagi kita untuk mengenali diri lebih dalam, memulihkan energi, dan menemukan kedamaian. Kesendirian adalah waktu berharga yang memungkinkan kita untuk beristirahat dari tekanan sosial, pekerjaan, dan teknologi yang terus menghujani kita dengan informasi. Dalam video ini, kita akan membahas 10 manfaat luar biasa dari kesendirian bagi kesehatan mental, dari meningkatkan kreativitas hingga memperkuat hubungan sosial. Kamu akan memahami bagaimana kesendirian dapat menjadi aset penting dalam hidupmu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang pertama, yaitu adalah mengurangi stres dan tekanan. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk menjauh dari lingkungan yang penuh tekanan. Dalam kesibukan sehari-hari, kita sering merasa terjebak oleh tuntutan pekerjaan, hubungan sosial, atau bahkan ekspektasi pribadi. Dengan meluangkan waktu untuk sendiri, kita bisa mengambil jarak sejenak dan memberi diri kita ruang untuk bernafas. Dalam keheningan, otak kita memiliki waktu untuk memproses emosi yang seringkali terabaikan saat kita sibuk. Stres yang menumpuk bisa dilepaskan secara perlahan ketika kita berada dalam lingkungan yang tenang dan tanpa distraksi. Hal ini memungkinkan tubuh dan pikiran untuk kembali ke keadaan yang lebih rileks. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kesendirian yang sehat dapat menurunkan kadar kortisol atau hormon yang terkait dengan stres. Ketika kadar kortisol menurun, kita merasa lebih tenang dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Waktu sendirian juga memberikan kesempatan untuk bermeditasi, mendengarkan musik yang menenangkan, atau bahkan sekedar tidur siang. Aktivitas sederhana ini dapat membantu meredakan tekanan emosional dan memberikan energi baru. Dengan mengurangi stres melalui kesendirian, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga memperbaiki kesehatan fisik, seperti menurunkan resiko tekanan darah tinggi dan penyakit jantung. Kemudian manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang kedua adalah meningkatkan kreativitas. Dalam kesendirian, otak kita memiliki kebebasan untuk menjelajah dan menciptakan. Ketika kita tidak terganggu oleh percakapan, notifikasi, atau tugas-tugas lainnya, otak mulai menghubungkan ide-ide yang sebelumnya tersembunyi. Banyak inovator besar seperti Albert Einstein dan Nikola Tesla mengakui bahwa ide-ide terbaik mereka muncul saat mereka sedang sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kreativitas seringkali membutuhkan keheningan untuk berkembang. Kesendirian juga memberi kita ruang untuk bereksperimen tanpa takut dinilai oleh orang lain. Dalam kondisi ini, kita merasa lebih bebas untuk mencoba hal-hal baru, berpikir out of the box, dan mengambil resiko kreatif yang mungkin tidak berani kita ambil atau lakukan di depan orang lain. Saat menyendiri, kita dapat memperdalam pemikiran dan mengembangkan konsep-konsep yang kompleks. Ide-ide yang muncul seringkali lebih orisinil karena tidak dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan orang lain. Oleh karena itu, jika kamu merasa kehilangan kreativitas, cobalah untuk meluangkan waktu untuk sendiri. Kesendirian bisa menjadi katalisator bagi ide-ide baru yang mungkin selama ini terpendam dalam diri kamu. Kemudian manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang ketiga adalah mengenal diri sendiri. Salah satu manfaat terbesar dari kesendirian adalah kesempatan untuk mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Dalam keramaian, kita seringkali sibuk memenuhi kebutuhan orang lain dan melupakan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Saat sendiri, kita punya waktu untuk merenung dan mengevaluasi hidup. Ini adalah kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang membuatku bahagia, apa yang menjadi tujuanku, apa yang aku inginkan dalam hidup ini. Proses refleksi ini sangat penting untuk kesehatan mental karena membantu kita memahami emosi, nilai-nilai, dan tujuan hidup kita. Dengan mengenal diri sendiri lebih baik, kita bisa membuat keputusan yang lebih tepat dan hidup dengan lebih autentik. Kesendirian juga membantu kita memahami kekuatan dan kelemahan kita.
Dalam momen ini, kita dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu kita tingkatkan atau ubah agar hidup kita lebih bermakna. Dengan mengenal diri sendiri, kita akan merasa lebih percaya diri dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Ini adalah langkah penting untuk membangun kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang. Kemudian manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang keempat adalah meningkatkan kemandirian emosional. Kesendirian melatih kita untuk menjadi lebih mandiri secara emosional. Dalam momen ini kita belajar untuk mengatasi rasa takut, cemas, atau kesedihan tanpa bergantung pada orang lain. Kemandirian emosional adalah kemampuan untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam diri sendiri. Dengan ini, kita tidak perlu terus-menerus mencari validasi atau dukungan dari orang lain untuk merasa baik tentang diri kita sendiri. Saat menyendiri, kita juga belajar menghadapi emosi negatif seperti rasa marah atau kecewa. Ini adalah latihan penting untuk mengembangkan kontrol diri yang lebih baik. Dengan menjadi lebih mandiri secara emosional, kita juga dapat memperkuat hubungan sosial kita. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada orang lain sehingga hubungan yang kita bangun menjadi lebih sehat dan seimbang. Kesendirian adalah momen untuk membangun kekuatan batin. Ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, percaya diri, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. Kemudian manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang kelima adalah meningkatkan kualitas tidur. Kesendirian yang terjaga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Ketika kita menghabiskan waktu sendirian, terutama di malam hari, tanpa gangguan dari orang lain atau gadget, tubuh kita cenderung lebih rileks dan siap untuk tidur yang lebih nyenyak. Ketika berada dalam suasana tenang, kita tidak hanya mengurangi stimulasi yang bisa mengganggu tidur, tetapi juga menenangkan pikiran kita. Proses ini memungkinkan kita untuk tidur dengan lebih dalam dan merasa lebih segar saat bangun. Kualitas tidur yang baik sangat berhubungan dengan kesehatan mental kita. Tidur yang cukup dan berkualitas mengurangi resiko depresi, kecemasan, dan gangguan mood yang lainnya. Kesendirian memberi kita ruang untuk tidur lebih baik tanpa gangguan eksternal. Selain itu, saat kita sendirian, kita dapat mengatur rutinitas tidur yang lebih konsisten. Menghindari gangguan dari orang lain atau media sosial menjadikan kita lebih fokus pada waktu tidur dan kebiasaan yang mendukung tidur sehat. Dengan tidur yang lebih baik, kita tidak hanya merasa lebih energik, tetapi juga memiliki kapasitas mental yang lebih baik untuk menangani stres, kecemasan, dan tantangan kehidupan sehari-hari. Kesendirian memainkan peran penting dalam mendukung pola tidur yang sehat. Kemudian manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang keenam adalah memperkuat fokus dan produktivitas. Saat sendirian, kita memiliki kebebasan untuk fokus sepenuhnya pada pekerjaan atau kegiatan yang sedang dilakukan tanpa gangguan dari luar. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk bekerja lebih efisien dan mencapai hasil yang lebih baik. Dalam kesendirian, kita bisa mengatur waktu dengan lebih baik, menentukan prioritas, dan menghindari prokrastinasi. Ketika tidak ada yang mengalihkan perhatian kita, kita dapat memusatkan perhatian pada tugas yang ada dan menyelesaikannya dengan lebih cepat. Kesendirian juga membuka ruang untuk meningkatkan kreativitas. Tanpa gangguan, kita lebih mampu berpikir secara mendalam dan menemukan solusi-solusi inovatif terhadap masalah yang dihadapi. Dalam suasana tenang, kita dapat menetapkan tujuan dengan lebih jelas dan mengerjakan langkah-langkah menuju pencapaiannya tanpa tekanan dari orang lain. Ini sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi. Produktivitas yang meningkat saat kita sendirian akan membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Keberhasilan dalam pekerjaan atau proyek-proyek pribadi akan meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan batin. Kemudian manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang ketujuh adalah memperbaiki keseimbangan emosional. Kesendirian memberi kita waktu untuk memproses perasaan dan emosi dengan lebih sehat. Ketika kita tidak terbebani dengan interaksi sosial yang berlebihan, kita bisa lebih sadar akan perasaan kita dan menanggapi emosi tersebut dengan lebih bijak. Kesendirian memungkinkan kita untuk menjaga keseimbangan emosional. Dalam keadaan tenang, kita dapat merenung tentang apa yang terjadi dalam hidup kita dan bagaimana kita meresponnya. Hal ini memungkinkan kita untuk mengatasi konflik atau emosi negatif tanpa terburu-buru.
Kesendirian membantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri dan mengelola perasaan kita dengan lebih efektif. Ini adalah kesempatan untuk belajar mengatasi perasaan cemas, marah, atau frustrasi tanpa tergantung pada dukungan eksternal. Menghadapi perasaan negatif sendirian memberikan kita kebebasan untuk berkembang. Tanpa pengaruh dari orang lain, kita dapat membuat keputusan yang lebih sehat tentang bagaimana mengelola emosi kita dan membangun ketahanan mental. Keseimbangan emosional yang lebih baik saat sendirian akan tercermin dalam hubungan sosial kita. Ketika kita merasa stabil dan terkendali secara emosional, kita lebih mampu berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih sehat dan harmonis. Kemudian manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang ke-8 adalah meningkatkan kekuatan mental. Kesendirian adalah kesempatan untuk mengembangkan kekuatan mental. Dalam waktu tenang, kita bisa merenungkan tantangan yang telah kita hadapi dan bagaimana kita bisa menghadapinya di masa depan. Proses ini membantu kita menjadi lebih tangguh secara mental. Menghadapi situasi sulit atau perasaan kesepian saat sendirian mengajarkan kita bagaimana menghadapi rasa takut dan kecemasan dengan lebih baik. Kita belajar untuk menerima dan beradaptasi dengan kondisi tersebut, membangun ketahanan terhadap tekanan hidup. Ketika kita meluangkan waktu untuk diri sendiri, kita dapat lebih mudah melihat masalah dari perspektif yang lebih objektif. Dengan demikian, kita dapat merumuskan solusi yang lebih rasional dan mengurangi impulsivitas dalam pengambilan keputusan. Kesendirian juga memperkuat ketahanan mental kita dengan memberikan ruang bagi kita untuk memproses emosi yang muncul. Ketika kita tidak dikelilingi oleh gangguan sosial, kita dapat menghadapi perasaan sulit dengan lebih tenang dan mengendalikan reaksi kita dengan lebih baik. Dengan kekuatan mental yang lebih baik, kita menjadi lebih siap untuk menghadapi rintangan hidup dengan keyakinan dan ketenangan. Kesendirian mengajarkan kita bagaimana tetap tegar meski dalam kesulitan. Kemudian manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang ke-9 adalah menyegarkan pikiran dan tubuh. Salah satu manfaat besar dari kesendirian adalah kemampuannya untuk menyegarkan pikiran dan tubuh. Ketika kita lelah secara mental dan fisik, menyendiri memberi kita waktu untuk mengistirahatkan tubuh dan mengembalikan energi. Selama waktu sendirian, kita dapat melakukan kegiatan yang menenangkan, seperti tidur siang atau berjalan-jalan di alam. Aktivitas ini sangat efektif untuk meremajakan pikiran yang lelah dan memberi tubuh kesempatan untuk pulih. Dengan menenangkan tubuh dan pikiran, kita juga dapat menurunkan tingkat kecemasan. Ketika tubuh kita rileks, otak kita juga ikut rileks dan kita dapat berpikir lebih jernih. Menyegarkan pikiran dan tubuh melalui kesendirian juga membantu kita untuk lebih siap dalam menghadapi stres yang akan datang. Setelah beristirahat dengan baik, kita memiliki lebih banyak energi dan fokus untuk kembali bekerja dan beraktivitas. Kesendirian memberi kita waktu yang sangat dibutuhkan untuk recharge, memperbaiki kualitas hidup kita, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Proses ini adalah investasi dalam kesehatan mental dan fisik kita. Kemudian manfaat kesendirian untuk kesehatan mental yang ke-10 atau yang terakhir adalah meningkatkan kualitas hubungan sosial. Meskipun kesendirian memberi banyak manfaat bagi kesehatan mental, waktu untuk diri sendiri juga berkontribusi pada hubungan sosial yang lebih sehat. Ketika kita memiliki waktu untuk merawat diri sendiri, kita bisa lebih hadir dan lebih positif dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan menghabiskan waktu sendirian, kita bisa lebih fokus pada kebutuhan pribadi kita tanpa merasa terbebani oleh harapan orang lain. Hal ini memungkinkan kita untuk datang ke hubungan sosial dengan energi yang lebih baik dan komunikasi yang lebih terbuka. Waktu sendirian membantu kita untuk lebih menghargai hubungan sosial yang kita miliki. Ketika kita merasa bahagia dan puas dengan diri sendiri, kita dapat membagikan kebahagiaan tersebut kepada orang-orang terdekat. Kesendirian mengajarkan kita untuk menjadi lebih mandiri secara emosional yang pada gilirannya membuat kita lebih stabil dalam hubungan sosial. Kita tidak lagi terlalu bergantung pada orang lain untuk mendapatkan validasi atau dukungan emosional. Dengan demikian, kesendirian membantu kita membangun hubungan yang lebih sehat dan saling mendukung. Ketika kita merasa baik tentang diri kita sendiri, kita dapat memberikan perhatian yang lebih tulus dan penuh kasih kepada orang lain. Kesendirian bukanlah sesuatu yang perlu kita hindari,
melainkan sebuah kesempatan untuk menemukan kedamaian batin dan kesehatan mental yang lebih baik. Melalui waktu untuk diri sendiri, kita dapat mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan memperkuat kesehatan mental. Semoga video ini membantu kamu melihat betapa berharganya kesendirian untuk kesehatan mental kita. Jangan takut untuk menikmati waktu sendirian, karena dari sanalah banyak manfaat yang dapat kita petik. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya. Sekian dari video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalam.